Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pertama kita bekerja demi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Ketua Komite 1 DPD RI, abangku Bang Fahrul Razi, senator asal Aceh yang selalu dianggap senator garis keras dan melahirkan pilihan buku-buku politik dan buku politik milenial. Ini hari pertama kita langsung bergerak bersama Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti di Sumedang. Hari ini saya dengan beliau sedikit memberikan kerja-kerja politik, kerja-kerja kerakyatan dan umat di Komite 1 DPD RI di periode atau waktu yang sangat pendek 2021 hingga 2022. Beliau terpilih kembali secara aklamasi oleh anggota di DPD RI selaku Ketua Komite 1 DPD RI Bang Fahrul Razi. Saya persilakan Bang, ini kita cerita santai walaupun Abang masih nyupir, tapi mudah-mudahan ini energi buat generasi muda dan rakyat Indonesia. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam milenial. Gitu. Mul. Oke, apa yang mau kita diskusikan ini? Dalam perjalanan kita menuju ke Sumedang, Jawa Barat, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan inspirasi buat anak-anak muda, khususnya para politisi milenial ya, dan juga berbagai narasi-narasi cerdas yang bisa kita bahas di siang hari ini. Gimana, Mulyasya? Ya. Baik, Abang, hanya ya ini kan 1 tahun ya waktunya sebagai Ketua Komite 1 DPD RI. Dulu saya kira sudah banyak sekali kerja-kerja politik, bahkan melahirkan karya-karya ilmiah, dan itu hasil dari kerja-kerja selaku Ketua Komite 1 DPD RI. Ada pikiran-pikiran dan program-program apa lagi nih di 1 tahun ke depan hingga 2022 saat kemarin sudah terpilih secara aklamasi oleh anggota DPD? Ya, baik. Yang pertama memang saya senator asal Aceh, Dapil Aceh yang walaupun berbicara nasional ya, tapi juga isu-isu Aceh selalu kita perjuangkan di tingkat nasional. Isu terkait dengan dana Otsus Aceh, terkait dengan perpanjangan Otsus, dan juga terkait dengan pengawasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Namun secara nasional saya ingin katakan ya, alhamdulillah selama saya terpilih sebagai Ketua Komite 1, kita berhasil menggolkan undang-undang ya Otsus Papua yang hari ini telah selesai, dan ini menjadi prestasi kita di Komite 1. Walaupun tidak memuaskan banyak pihak, namun kami ingin katakan bahwa DPD sudah berjuang maksimal, kita sudah bergerak masif dan benar-benar menampung berbagai aspirasi, karena kehadiran DPD di sana bukan sebagai wakil pusat, tapi kita ini adalah wakil rakyat Papua, wakil daerah Papua di pusat yang kita perjuangkan ketika pembahasan undang-undang itu. Memang kita akui ada beberapa pasal-pasal yang belum terakomodir gitu. Misalkan adanya partai politik lokal yang ada di Papua, kemudian terkait dengan permasalahan-permasalahan pelanggaran HAM di sana, hak asasi manusia, kemudian terkait dengan KKR ya, Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR. Nah, ini juga belum terakomodir. Namun setidaknya banyak juga di dalam Undang-Undang Papua yang diakomodir dari masukan-masukan dan poin-poin yang disampaikan oleh DPD RI. Salah satunya adalah mengenai orang asli Papua. Itu awalnya memang tidak terlalu mendapat ruang yang besar di dalam draft undang-undang revisi kemarin. Namun setelah kita perjuangkan adanya hak-hak ekonomi politik ya yang harus dimiliki oleh orang asli Papua, ya akhirnya terakomodir. Yang kedua terkait dengan pendekatan kesejahteraan yang harus dikedepankan, pendekatan humanity, bukan pendekatan militeristik. Nah, gitu. Jadi
undang-undang ini kita harapkan bahwa ada jawaban terhadap solusi kesejahteraan. Makanya kemarin kita berdebat dari 2% harus bertambah. Nah, muncullah angka 2,25%. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan pemekaran. Kenapa DPD berkepentingan dengan pemekaran? Karena memang kita lihat banyak sekali aspirasi di daerah yang menginginkan Papua dan Papua Barat mengalami daerah otonomi baru ya, atau pemekaran yang masuk di dalam draft RUU itu, dan kita sudah pastikan bahwa negara hari ini memberikan ruang kepada Papua untuk melakukan pemekaran baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota gitu. Nah, sekarang silahkan rakyat Papua menyambut pemekaran ini ya kan. Silahkan mempersiapkan diri ya, mempersiapkan daerah masing-masing di kabupaten untuk segera mekar karena undang-undangnya sudah mengakomodir itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penguatan MRP misalkan ya, penguatan MRP, penguatan lembaga-lembaga adat yang ada di Papua. Nah, terlepas dari isu Papua, saya ingin katakan banyak sekali persoalan-persoalan sebenarnya nggak selesai. Makanya kembali lagi kita terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komite 1 ya, karena ada persoalan-persoalan yang belum selesai. Perjuangan untuk memperkuat dan juga memperjuangkan Indonesia wilayah timur yang tidak terperhatikan dan juga tidak mengalami proses peningkatan pembangunan yang signifikan. Oleh karena itu kita terus mendorong wilayah timur untuk segera diberikan dana afirmasi maupun kebijakan khusus di wilayah timur. Nah, salah satunya adalah draft RUU daerah kepulauan yang merupakan produk dari Komite 1 yang terus kita perjuangkan agar itu disahkan. Ini penting karena RUU kepulauan ini merupakan perjuangan kita agar daerah-daerah kepulauan ya yang ada di wilayah timur, mayoritas wilayah timur itu daerah kepulauan. Nah, mendapat afirmasi anggaran khusus gitu untuk bisa berkembang dan maju. Kemudian juga terkait dengan desa ya, yang menjadi tugas DPD, kita mengawasi bahwa dana desa ini juga belum optimal dan belum maksimal. Bagaimana kita hari ini mencoba meningkatkan optimalisasi ya, meningkatkan pembangunan di desa dengan melakukan revisi undang-undang desa. Nah, termasuk juga kita memperkuat dengan undang-undang BUMDes itu sendiri, di mana ya badan usaha milik desa harus mendapat perhatian khusus oleh negara dan dikunci ya melalui undang-undang seperti itu. Nah, terkait isu lainnya itu masalah pertanahan, ini menarik ini. Masalah pertanahan, temuan kita memang banyak sekali mafia-mafia tanah ya yang hari ini juga menghantui proses reforma agraria. Masyarakat tidak punya tanah, kemiskinan terjadi karena tanah dikuasai oleh para perusahaan-perusahaan baik itu asing maupun perusahaan-perusahaan yang nakal gitu. Kemudian juga pemberdayaan ekonomi melalui pertanahan harus menjadi prioritas karena tanah itu adalah bagian dari kedaulatan bangsa. Nah, saya pikir itu beberapa isu ya, terlepas dari mengenai isu penegakan hukum di Komite 1, masalah pengawasan terhadap korupsi ya, kemudian juga mengenai daerah otonomi baru tadi, ini menjadi penting juga ya, kita memperjuangkan dalam waktu segera PP Detada dan Desertada ditandatangani. Kemudian juga terkait dengan isu-isu lainnya, misalkan isu tentang penegakan hukum dan juga isu tentang kementerian yang terkait seperti Kominfo, mitra kerja kita ya, Mendagri, mitra kerja kita, kemudian Menteri Pertanahan, Menteri Hukum dan HAM gitu. Kemudian dan beberapa kementerian terkait yang masuk di dalam domain otonomi daerah sebagai bagian dari tugas-tugas di Komite 1. Seperti itu, Mulia. Baik. Ini kemarin sudah terpilih secara aklamasi. Hari ini kok langsung ke Jawa Barat? Kira-kira terakhir ini agenda yang paling dahsyat hari ini, langsung turun ke lapangan ini apa nih kira-kira nih? Ya, yang pertama gini, saya ingin katakan kita baru saja merayakan 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Dalam proklamasi jelas, janji proklamasi itu adanya pemindahan kekuasaan. Jadi republik ini sebelum 45 itu belum ada. Pemilik sah republik ini adalah para kesultanan dan kerajaan-kerajaan senusantara. Pemilik sah dari republik ini adalah daerah-daerah yang hari ini mendaulatkan ya
Republik sebagai bentuk negara dan menjadi bagian kesatuan dari Republik ini, negara ini gitu. Namun dalam proses 76 tahun, apakah kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan dan juga daerah-daerah itu sudah mendapatkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran gitu kan, pemerataan. Itu kan bahasa-bahasa konstitusi semua yang harusnya mereka dapatkan, tapi kenyataannya memang sangat jauh sekali gitu dengan harapan. 76 tahun kita ingin katakan masih terdapat keluarga-keluarga kerajaan kesultanan yang berada di garis kemiskinan, banyak sekali kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang hancur ya dan rusak gitu karena memang tidak diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah. Istana-istana yang bangunannya begitu kokoh akhirnya hancur gitu ya. Kemudian bangunan-bangunan yang ditinggalkan oleh turun-temurun kerajaan gitu karena mereka sudah tidak punya kemampuan ekonomi lagi, karena mereka sudah serahkan semua kedaulatannya. Bayangkan loh, tanah yang di Republik ini milik kerajaan semua. Sekarang berubah menjadi pemiliknya adalah kapital-kapital dan pemilik perusahaan gitu. Jadi akibatnya apa? Semua kerajaan dan kesultanan di Nusantara itu berada di dalam titik yang sangat menyedihkan. Itulah 76 tahun kemerdekaan kita yang sebenarnya negara tidak hadir di daerah dan negara tidak hadir dalam mengembalikan kedaulatan, mengembalikan kejayaan para kerajaan-kerajaan dan kesultanan. Nah, kita ingin turun ke Jawa Barat. Ada beberapa kerajaan yang mau kita kunjungi ya. Kemudian juga terkait dengan daerah otonomi baru di Jawa Barat yang selalu dituntut oleh gubernur, didukung oleh gubernur. Nah, kita juga ingin melihat sebagaimana di Jawa Barat itu pemekaran menjadi hal yang sangat prioritas. Kemudian terkait dengan bidang Komite 1 dalam kunjungan kali ini adalah kita juga ingin melihat bagaimana terkait dengan dana desa misalkan di Jawa Barat. Kemudian kita juga ingin lihat bagaimana permasalahan pertanahan yang ada di Jawa Barat dan sebagainya. Jadi ini merupakan langkah awal ya, kita mengambil objek pengawasan itu ada di Jawa Barat. Dan selanjutnya ya kita akan roadshow di 34 provinsi lainnya. Dan alhamdulillah selama saya jadi ketua Komite 1 kita berhasil pecah telur ya. Kita dalam setahun itu berhasil mengunjungi 34 provinsi dan mendatangi semuanya. Dan hari ini kita roadshow yang kedua, kunjung lagi kepada 34 provinsi untuk menyelesaikan permasalahan yang kita temukan ya, inventaris masalahnya itu pada kunjungan sebelumnya. Seperti itu Malaysia. Baik, terima kasih. Hari ini kami secara eksklusif bersama dengan Bang Fahrul Raji yang sudah memberikan keterangan-keterangan dan apa yang nanti dilakukan di 1 tahun ke depan hingga 2022. Baik, terima kasih Bang Fahrul Raji atas kesempatannya. Kita lanjut go Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.